Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadinia Sinta Chandra Dewi dengan NIM G0024216 dari kelompok B9 atau 19, dan juga asisten labnya dengan Mbak Isna. Lalu saya akan melakukan inhal anatomi blok 2.1. Langsung aja masuk ke soalnya. Jadi soalnya itu jelaskan anatomi dari perineum. Nah, jadi ini mungkin gambarnya aja ya. Jadi saya mau jelasin dulu perineal body-nya ini. Jadi perineal body ini tuh kayak struktur fibromuskular yang terletaknya tuh di garis tengah dari perineum. Terus lokasi spesifiknya tuh ada di persimpangan antara anus dan juga segitiga urogenital. Itu baik di laki-laki maupun perempuan. Nah, untuk di laki-laki, perineal body itu terletak di antara anus sama bulbus penis. Kalau yang di perempuan, itu tuh berada di antara anus sama batas posterior dari orifisium dari vulva. Kayak gitu. Nah, aku juga mau jelasin tentang fungsi dan juga hubungan perineal body ini dengan otot gitu. Jadi perineal body ini kan berperan penting dalam memperkuat dasar panggul, terus juga jadi titik perlekatan gitu untuk beberapa otot. Nah, otot-otot apa aja? Jadi yang pertama itu ada bulbus spongiosum. Jadi itu otot lurik yang bakal nempel anterolateral pada perineal body-nya. Terus ada otot transversus perinei dari profundus. Dia itu pada laki-laki, dia tuh menempel lateral pada perineal body-nya. Terus ada kompresor dari uretra. Nah, itu tuh pada perempuan, itu tuh melekat anterior pada perineal body-nya. Terus lanjut ke sphincter ani externus, itu juga bakal melekat posterolateral pada perineal body. Nah, terus lanjut ke sphincter ani internus, itu tuh kayak paduan dari longitudinal anis muscle dan juga nempel posterior pada perineal body. Terus juga ada sphincter uretra externus, dia tuh menempel anterior pada perineal body juga. Terus ada levator ani, itu tuh kayak serat internal gitu dari puborectalis yang bakal melekat di lateral dari perineal body. Itu tuh melekatnya kayak sepanjang vertikalnya kayak gitu. Terus lanjut otot rectoretalis. Nah, itu tuh otot polos perineum kan. Nah, itu kan ngebentang dari longitudinal anis muscle sampai ke lateral kelenjar bulboretalis. Nah, itu bakal menempel arterolateral pada otot puborectalis. Nah, terus otot terakhir itu ada longitudinal anis muscle. Itu tuh bakal ngelekat di anterior. Terus juga anterolateralnya itu juga melekat dengan perineal body. Terus juga ada otot puborectalis. Nah, mungkin aku mau jelasin tentang dua struktur fasia yang juga bergabung sama perineal body ini. Jadi fasianya itu fasia perineum superficial dan juga membran perineum yang bakal nyatu di bagian anterior. Terus ada septum rectovaginal, itu pada perempuan, dan juga septum rectoprostatis, itu pada laki-laki, yang bakal ngelekat di bagian superiornya. Lanjut, vaskularisasi dari perineum. Jadi perineal body itu bakal dapat suplai darah dari cabang perineal pembuluh pudendal. Nah, yang bakal ngeberi nutrisi ke jaringan superficial sama otot perineum itu jaringan yang terletak di bawah otot levator ani. Nah, pembuluh limfatiknya itu bakal ngebentuk jaringan drainase yang bakal sejajar sama pembuluh darah. Untuk inervasinya sendiri, perineal body itu terutama diinervasi oleh saraf perineal yang
saraf perineal yang kayak cabang terminal inferior dan juga saraf dari pudendal. Nah, saraf ini kan berjalan ke arah anterior, terus juga ada di bawah arteri dari pudendal interna. Jadi arteri sama saraf perinealnya ini bakal jalan bersama, terus berjalan bersama, dan juga saraf perinealnya itu bakal bercabang menjadi cabang skrotal posterior yang labial sama yang cabang otot. Nah, untuk cabang yang skrotalnya itu, yang skrotal posterior atau yang labialnya itu bakal terbagi lagi menjadi cabang medial sama lateral. Nah, saraf-saraf yang bakal ngedembus ini tuh yang bakal bisa menembus ke lapisan inferior diafragma urogenitalnya itu bakal berjalan sepanjang permukaan bawah, yang di bawahnya itu, terus juga bergerak ke anterior melalui dinding lateralnya. Dinding lateral dari si traktus urogenital. Nah, dari dinding ini itu bakal bercabang cabang skrotalnya itu atau yang labial tadi itu dari arteri perineal. Nah, saraf ini tuh bakal nyuplai kulit vulva dan juga skrotum, dan juga bakal beranastomosis sama cabang perineal dari saraf cutaneus posterior paha serta saraf rektal inferior. Nah, untuk selanjutnya itu ada cabang otot yang menginervasi dari berbagai ototnya itu. Berbagai otot di perineum, itu termasuk otot transversus, perinei superficialis, sama bulbocavernosus, terus ada ischiocavernosus, sama ada otot transversus perinei profundus, terus ada juga sphincter uretra, terus ada bagian arterior dari sphincter ani externus, sama otot dari levator ani juga. Nah, selain itu juga ada juga cabang khusus gitu yang disebut sama saraf bulbus uretra. Nah, ini tuh asalnya dari cabang saraf yang bakal menuju ke otot bulbocavernosus. Jadi saraf ini tuh bakal melintasi otot dan juga menginervasi corpus spongiosum uretra. Nah, berakhirnya pada mukosa uretra. Mungkin sekian penjelasan dan juga jawaban saya dari soal inhal anatomi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.